とでも言っておこうか。お前に死んでもらう。やめろ！ Hai teman-teman, masih bersama saya. Seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan alur cerita anime horor Jejepangan. Kisah ini menceritakan seorang gadis bernama Saiko yang telah kehilangan kekasihnya setelah dibunuh oleh pembunuh berantai. Saiko juga mendapatkan perlakuan aneh dari keluarganya sendiri yang membuat Saiko memutuskan untuk pergi dari rumah dan bermaksud tinggal bersama bibinya. Namun Saiko malah mendapatkan masalah baru ketika sampai di kota tempat bibinya tinggal. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk alur ceritanya. Di awal cerita, kita diperlihatkan Saiko yang sedang duduk termenung memikirkan kekasihnya yang telah dibunuh oleh pembunuh berantai. Pembunuhan itu terjadi ketika kekasih Saiko hendak memberikan cincin kepadanya. Namun sayang, cincin itu hilang setelah mayat kekasihnya itu ditemukan. Singkat cerita, setelah kehilangan kekasihnya, kehidupan Saiko pun berubah. Saiko sangat merasa terganggu dengan keberadaan keluarganya sendiri, yang dimana keluarga Saiko khususnya ayah dan kakaknya mengusik privasi Saiko dengan membuat lubang-lubang di dinding bermaksud untuk mengintip ke dalam kamarnya. Hal itu membuat Saiko marah dan meminta penjelasan kepada ayah dan kakaknya yang jelas-jelas secara terang-terangan ketahuan mengintipnya. Namun mereka tetap tidak mau mengaku. Karena hal itu, Saiko pun berniat meninggalkan rumah dan pergi ke kota tempat bibinya berada. Saiko pun melakukan perjalanan ke kota itu. Sesampainya di sana, Saiko dibuat bingung dengan kehidupan orang-orang di sana, yang dimana para penduduk kota itu selalu mengenakan topeng. Terlebih lagi, jalan menuju rumah bibinya selalu terhalang oleh bangunan yang besar. Sadar karena dirinya kini sedang tersesat, Saiko pun bertemu dengan seorang laki-laki misterius yang juga mengenakan topeng. Karena tujuan lelaki itu sama dengan Saiko, lelaki itu menawarkan untuk mengantarkannya. Saiko pun mengiyakan tawaran lelaki itu. Namun saat di pertengahan jalan, langkah mereka pun terhenti karena ada sekumpulan orang sedang menganiaya pasangan suami istri. Karena kejadian itu membuat Saiko dan lelaki itu terpisah. Di waktu yang sama, karena tidak tega melihat pasangan suami istri itu yang diikat, Saiko pun menolong mereka dan melepaskan ikatan tali itu. Saiko pun bertanya, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Pasangan suami istri itu pun menjelaskan tentang keadaan yang sedang terjadi di dalam kota tersebut. Kota itu sudah tidak ada lagi yang namanya privasi. Bahkan rumah-rumah dijadikan jalan umum, yang jelas sangat mengganggu kehidupan pribadi mereka. Terlebih lagi, orang-orang sangat mudah marah dan tak segan-segan menganiaya jika pemilik rumah itu menutup pintu dan tak memberikan jalan. Karena merasa tertolong dengan kebaikan Saiko, pasangan suami istri itu pun menunjukkan jalan untuk menuju rumah bibinya tinggal, yang dimana merupakan jantung kota. Pasangan suami istri itu juga meminta Saiko untuk berhati-hati, karena di sana banyak kejahatan dan tempat tinggal para pembunuh berantai, dan menyarankan Saiko untuk memakai topeng demi keselamatannya. Singkat cerita, Saiko pun telah sampai di rumah bibinya. Bibinya pun sangat senang karena sudah lama tidak bertemu dan menyambut kedatangan Saiko dengan baik.
Namun Saiko malah dikejutkan oleh penampilan bibinya, yang dimana bibi Saiko hanya mengenakan pakaian dalam, yang tentu saja membuat Saiko bertanya-tanya kenapa bibinya bisa sampai seperti itu. 何がおかしいの？それにその格好は何よ？服着てよ。 Jawaban bibi Saiko membuatnya semakin bingung dan menganggap kalau bibinya sudah tidak waras. Bibinya juga mengatakan bahwa dalam keadaan seperti ini, privasi sudah tidak diperlukan lagi. Awalnya memang berat untuk menerima keadaan seperti ini, namun bibi Saiko mencoba membiasakan dan menerimanya. Keadaan rumah bibinya juga penuh lubang. Orang-orang juga berlalu lalang sesuka hati memasuki rumahnya. で、天井から壁に至るまで穴だらけでしょ。誰かが覗き穴を開けていくのよ。 Saiko yang masih tidak terima dengan keadaan bibinya mencoba untuk menyadarkannya. Namun perkataan Saiko malah membuat bibinya marah dan hendak membunuh Saiko. Saiko yang ketakutan akhirnya pergi dari rumah itu dan berlari meninggalkan bibinya. 出してやるわよ。これで引き裂いてやる。本当にやめて。 お前さん、誰か。 Saiko yang terus berlari menyelamatkan diri dibuat semakin ketakutan karena menemukan mayat yang penuh dengan sayatan. Sampai akhirnya Saiko bertemu kembali dengan lelaki misterius yang pada awal cerita sempat bertemu dengannya. おや、あなたは先ほどのお嬢さん、どこに行ったかと心配していたんですよ。 Sedikit obrolan yang terjadi antara Saiko dan lelaki itu, sampai akhirnya identitas lelaki itu pun terbongkar saat Saiko melihat cincin yang hendak diberikan kekasihnya terpasang di jari lelaki itu. Dan ternyata lelaki itu adalah pembunuh berantai yang sudah membunuh Kishimoto yang merupakan kekasih Saiko. 血を覚えていませんか。 切り裂きジャック。あなたが岸本君を殺したのね。 Saiko yang juga merupakan incaran pembunuh itu sontak kaget dan ketakutan. Setelah hampir dibunuh oleh bibinya sendiri, kini Saiko harus berhadapan dengan pembunuh berantai itu. 感謝しな。もし奴がいなかったら、あんたが切り裂かれてたぜ。今度は Namun tak disangka-sangka ketika pembunuh berantai itu mulai menyerangnya, nasib beruntung berpihak kepada Saiko, yang dimana bibi Saiko menyelamatkannya dan lebih dulu membunuh lelaki itu dari belakang. Bibi Saiko yang awalnya juga hendak membunuhnya, kini malah menyelamatkannya dan menunjukkan jalan untuk keluar dari kota itu. Saiko yang merasa diselamatkan mencoba mengajak bibinya untuk ikut bersamanya. Namun bibinya hanya diam membalikkan badan dan meninggalkan Saiko. 上流に向かって追いきなさい。じきに出られる。おばさん、一緒に出ましょうよ。構えおばさん。 Nah, itulah akhir dari kisah Saiko ini, yang ditutup dengan perjalanan Saiko menyusuri sungai untuk keluar dari kota itu. Untuk lebih jelasnya, fenomena kota tanpa privasi ini sebenarnya sudah terjadi di tempat Saiko sendiri tinggal, yang dimana pada awal cerita, keluarganya sudah menunjukkan ciri-ciri orang yang tidak mempedulikan privasi dengan mengintip kehidupan pribadi Saiko. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol subscribe dan terima kasih.